Teman-teman semuanya, kita sudah berada pada penghujung dari suatu proses audit, yaitu perumusan opini atas laporan keuangan. Kalau pada video sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana perumusan suatu opini di SA 700, kali ini kita belajar bagaimana ketika realita tidak seindah yang kita bayangkan. Di SA 700 umumnya kita berbicara tentang kondisi-kondisi yang sifatnya itu sesuai. Kondisi-kondisi yang sifatnya itu cukup cantik dan indah. Namun ketika selesai auditor melakukan penyelesaian audit dan ternyata bukti-bukti yang dikumpulkan tidak memadai untuk merumuskan suatu opini, atau adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi yang menyebabkan auditor tidak mampu untuk memberikan grade 100 atas laporan keuangan tersebut, apa harus dilakukan auditor? Pada video ini kita akan membahas tentang SA 705 yang berisian tentang modifikasian opini atas laporan auditor independen. Secara umum, modifikasinya terdiri dari 3. Yang pertama adalah wajar dengan pengecualian, yang mungkin jika teman-teman bandingkan dengan SPAP yang lama, ada yang namanya modified word all paragraph. Namun kali ini tidak ada lagi istilah-istilah demikian. Yang kedua itu tidak wajar, opini tidak wajar atau adverse. Dan yang ketiga, tidak memberikan pendapat, disclaimer. Mau tahu lebih lanjut isinya? Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Selamat menikmati. Halo rekan-rekan, nama saya Benjamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba men-sharingkan standar audit SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Standar audit SA 705 ini tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen berlaku efektif 2013 untuk entitas emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Ada 3 tipe opini modifikasian. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian atau WGP. Yang kedua, opini tidak wajar atau TW. Dan yang ketiga atau terakhir, opini tidak menyatakan pendapat atau TMP. Setelah tipe opini modifikasian, kita masuk ke tujuan untuk menyatakan opini modifikasian. 1. Auditor harus menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Setelah tujuan menyatakan opini modifikasian, kita masuk membahas opini modifikasian yang pertama, yaitu wajar dengan pengecualian. Kesimpulan opini wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Kemudian opini modifikasian yang kedua,
yaitu tidak wajar. Kesimpulan opini tidak wajar. Opini auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Lanjut dengan opini modifikasian yang ketiga, yaitu tidak menyatakan pendapat. Kesimpulan opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Selanjutnya, terkait opini modifikasian tidak menyatakan pendapat, auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Lanjutan dari opini modifikasian. Konsekuensi dari ketidakmampuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh manajemen, auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut. Kemudian, auditor harus melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menentukan sikap. Jika dampak bersifat material tetapi tidak pervasif, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Atau jika dampak bersifat material dan pervasif, maka auditor harus menarik diri dari audit. Jika penarikan diri tidak memungkinkan, maka auditor tidak boleh menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, pertimbangan lain atas opini. Ketika auditor menyimpulkan suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor tidak diperkenankan mencantumkan opini tanpa modifikasian berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang sama atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Kita lanjut ke paragraf basis modifikasian. Opini modifikasian harus mencantumkan suatu paragraf basis opini sebelum opini dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Ada 3 jenis basis untuk modifikasian. 1. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian. 2. Basis untuk opini tidak wajar.
Dan yang ketiga, yang terakhir, basis untuk opini tidak menyatakan pendapat. Baik, kita lanjut ke paragraf opini modifikasian. 1. Opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Opini modifikasian tidak wajar. Auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam segala hal yang material. Kemudian, opini modifikasian tidak menyatakan pendapat. Auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, opini auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. Baik, kita lanjut dengan penjelasan tentang tanggung jawab auditor. Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, auditor harus mengubah penjelasan dalam paragraf tanggung jawab auditor yang menyatakan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat, auditor harus mengubah penjelasan dalam paragraf tanggung jawab auditor dan ruang lingkup audit untuk menyatakan sebagai berikut. Bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf basis opini untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami, yaitu opini modifikasian. Selanjutnya kita membahas komunikasi dengan pihak manajemen. Ketika auditor mengetahui bahwa ia akan memodifikasi opininya dalam laporan auditor, auditor harus berkomunikasi dengan pihak manajemen tentang kondisi yang menuntun pada modifikasi tersebut dan menyampaikan usulan susunan kata-kata atas modifikasi tersebut. Selanjutnya, saya tampilkan tabel ilustrasi pertimbangan opini modifikasian. Bila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material akan tetapi tidak pervasif, maka dapat diberikan opini wajar dengan pengecualian. Kedua, bila ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, material tetapi tidak pervasif, maka dapat diberikan opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, bila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material tetapi pervasif, maka dapat diberikan opini tidak wajar
Yang keempat dan terakhir yaitu bila ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tetapi material dan pervasif, maka auditor harus memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Sekian sharing singkat saya terkait dengan SA 705. Semoga ilmu yang telah saya sharing dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.